Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Tuan Malir Bakti, NIM D600893. Saya di sini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan melakukan review jurnal yang sudah saya eh, peringkas dari tulisan saya. Di sini saya baru mengerjakan praktikum perancangan teknik industri. Nah, saya ingin mereview jurnal tentang industri. Nah, yang pertama itu adalah analisis sistem informasi dengan proses produksi perancangan pada PT Seiwa Indonesia dengan Delphi 6.2 yang dibuat oleh Mas Hendra Putra. Nah, sini pendahuluan pertama, pendahuluan pencapaian produktivitas yang maksimal adalah hal terpenting yang ingin dicapai sebuah perusahaan. Untuk itu diperlukan pembaruan yang mampu mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, PT Seiwa ini adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak pada bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis V-belt sebagai penggerak transmisi mesin, seperti mesin otomotif atau mesin produksi. Nah, pada saat ini PT Sewa sedang mengalami perkembangan usaha. Nah, pada saat ini PT Sewa sedang mengalami perkembangan usaha ya. Nah, mereka itu membutuhkan serangkaian kegiatan yang menunjang sistem yang ada. Nah, berdasarkan hasil pengamatan penulis ini membuat mesin Delphi 6.2. Nah, itu mesin itu untuk mengatur jadwal dari scheduler ke tempat produksi ke atasan. Nah, dengan lebih tepat gitu. Nah, eh, permasalahannya terjadi pada tidak tidak tepatnya jadwal dari scheduler ke tim produksi. Nah, update data yang tidak akurat. Nah, dan sering terjadinya in stock atau stok produksi di warehouse atau gudang. Nah, permasalahan terjadi dari pihak scheduler tadi yang sering terlambat pada pembuatan pada saat pembuatan produksi. Pemecahan masalah. Nah, ini berdasarkan analisa, pihak scheduler harus membuat database hasil produksi dari 1 bulan sekali. Nah, scheduler itu harus membuat database 1 bulan sekali kan. Nah, dia mengajukannya itu setiap minggu agar supaya data yang dikirimkan kepada bagian produksi dan atasan itu tepat gitu. Nah, kesimpulan 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 dari jurnal di atas berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai program aplikasi perencanaan proses produksi pada PT Seiwa Indonesia, maka pada bab penutup ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya penggunaan proses produksi yang terkomputerisasi akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. 2. Pengendalian dan penginformasian data menjadi lebih baik sehingga mempermudah untuk melakukan perbaikan dari mesin yang bermasalah. Program aplikasi perencanaan proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada mesin produksi di PT Sewa Indonesia. Nah, jurnal ini dibuat oleh Hendra Putra dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Borobudur, Jalan Kalimalang nomor 1, Jakarta Timur. Nah, untuk review jurnal ketiga yaitu adalah perancangan kursi lipat menggunakan SolidWorks. Nah, dibuat oleh Engkos Koswara, Program Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Nah,
Pendahuluan kursi lipat adalah kursi yang ringan, portable, dapat lipat mendatar sehingga sejumlah kursi dapat disusun menjadi satu tumpuk. Nah, sewaktu disimpan, kursi ini dapat disimpan di tempat sudut sempit yang ada di rumah. Dan prakteknya digunakan dan praktis untuk digunakan. Di dalam rumah, kursi ini dapat dipakai sebagai tempat duduk sewaktu berpesta, bermain kartu, atau kursi tambahan meja makan. Material yang digunakan kursi tersebut juga beragam, mulai dari kayu jati, pipa aluminium, plastik, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang membuat kursi lipat tersebut Satu, permodelan menggunakan aplikasi SolidWorks. 2, penataan jenis material menggunakan kayu jati dan aluminium. 3, menentukan beban yang diterima sebesar 70 kg rata-rata untuk orang dewasa. 4, menentukan constraint atau hubungan, maksudnya tumpuan pada lantai. 5, meshing adalah proses di mana geometri secara keseluruhan. 6, post processor digunakan untuk melihat hasil simulasi. 2, kesimpulan dan saran. 1, pembuatan kursi lipat dari kayu sudah dapat menampung beban 70 kg. Nah, kursi lipat dari kayu ini dapat menampung beban 70 kg. 2, material kursi lipat menggunakan aluminium akan lebih kuat, tetapi biayanya juga mahal. Nah, seperti itu. Untuk membuat barang yang murah dan berkualitas, kita juga harus memiliki jurnal. Yang ketiga adalah analisis desain rangka dan penggerak alat pembuat adonan kosmetik. Sistem menggunakan SolidWorks, dibuat oleh Imam Susongko, Heri Irawan, Desmas Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Pendahuluan berlatar belakang dari pembuatan adonan kosmetik dengan pengerjaan yang masih menggunakan cara manual atau pakai tangan. Di sini penulis ingin berinovasi dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini penulis ingin menggunakan teknologi yang sudah berkembang. Nah, dia membuat mesin pembulat adonan kosmetik itu dengan cara otomatis. 2, metode. Hal yang paling mendasar adalah penentuan model desain. Penentuan model desain dulu. Penulis menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan aplikasi SolidWorks dengan bantuan software yang mampu menganalisa karakteristik model. Pada hal ini, penulis juga menafsirkan von Mises, nilai skalar, displacement, jarak terpendek dari awal dan akhir, jarak terpendek posisi awal dan akhir, dan safety factor. Safety factornya adalah angka keamanan. Kesimpulan hasil. 1, hasil simulasi meliputi bahwa alat tersebut aman digunakan. 2, setiap pembuatan harus diawasi manusia yang sudah mempelajari mesin tersebut. Saran. 1, apabila mesin bisa digunakan supaya dilakukan untuk izin produksi. Nah, dikembangkan. Nah, yang kedua, daya manusia tersebut ditingkatkan untuk bisa memproduksi mesin tersebut. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian memiliki mesin yang dapat membantu sesuatu atau meringankan sesuatu, kalian harus berani untuk perizinan produksi. Mungkin untuk izin produksi sendiri itu sangatlah sulit karena kalian harus mempunyai lisensi dari sana sini, dari atas, dari bawah, dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika kalian produksi, itu bisa menjadikan usaha dan menghasilkan uang serta trade bisnis yang bagus. Ya, sekian dari saya dari review jurnal ini.
Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.